Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Daryadinanti, saya dari Prodi TRPL. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang komponen-komponen komputer dan memori komputer. Melalui presentasi ini, kita akan memahami bagian-bagian penting yang membentuk sebuah komputer, serta bagaimana memori berperan dalam proses kerja sistem tersebut. Pertama, kita mulai dari apa itu komputer. Jadi semuanya pasti pada tahu ya apa itu komputer. Jadi komputer itu merupakan perangkat elektronik yang mampu menerima data, mengolahnya menjadi informasi, menyimpan hasilnya, serta menampilkannya kembali sesuai kebutuhan pengguna. Jadi fungsi utama komputer itu meliputi input seperti memasukkan data, lalu ada processing, pemrosesan data, lalu ada output untuk menghasilkan informasi, lalu yang terakhir ada storage untuk penyimpanan data. Jadi secara sederhananya itu, komputer itu dapat dianggap sebagai alat bantu manusia untuk mengelola informasi secara cepat dan efisien. Setiap komputer, baik itu PC, laptop, maupun server, bekerja berdasarkan prinsip dasar yang sama, yaitu menerima data, memproses, dan menghasilkan keluaran. Jadi pemahaman kita mengenai fungsi dasar ini tuh penting agar kita tahu bagaimana setiap komponen di dalam komputer itu saling berhubungan. Next, kita ke komponen utama komputer. Jadi secara umum itu sistem komputer terdiri atas 4 komponen utama. Yang pertama ada input device, itu perangkat untuk memasukkan data ke komputer. Lalu ada proses atau processing device, itu bagian yang memproses data menjadi informasi. Lalu yang ketiga ada output device, itu perangkat untuk menampilkan hasil olahan data. Yang keempat itu ada storage device, itu media untuk menyimpan data secara sementara maupun permanen. Jadi, 4 komponen ini disebut juga blok fungsional komputer. Tanpa salah satunya, komputer tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Input memberi perintah, proses mengolah, output menampilkan hasil, dan storage menjaga agar data tidak hilang. Next, ke komponen input. Jadi, perangkat input ini berperan penting karena komputer tidak dapat bekerja tanpa instruksi dari pengguna. Semakin canggih perangkat input, maka semakin cepat pula proses kerja komputer. Jadi sebagai contoh, kini sudah banyak perangkat input berbasis sentuhan seperti layar touchscreen yang memudahkan interaksi. Di sini ada contoh-contoh perangkat input, Di sini ada contoh-contoh perangkat input, antara lain itu ada keyboard, itu untuk mengetik huruf, angka, dan simbol. Lalu ada mouse, untuk menggerakkan pointer dan memilih objek di layar. Lalu ada scanner, itu untuk menyalin gambar atau teks ke dalam bentuk digital. Ada mikrofon untuk merekam suara, dan yang terakhir ada kamera digital. Ini saya nggak masukin kamera digital ya. Itu tuh untuk memasukkan gambar atau video. Next, komponen proses atau CPU. Jadi CPU atau Central Processing Unit atau sering juga disebut sebagai otak komputer, itu bertugas untuk memproses data dan menjalankan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Komponen utama dari CPU terdiri dari ALU atau Arithmetic Logic Unit, itu untuk menangani perhitungan matematika dan logika. Lalu ada CPU atau Control Unit, itu untuk mengatur jalannya instruksi dan koordinasi antar komponen. Yang ketiga ada register, itu sebagai tempat penyimpanan kecil dan cepat untuk data sementara. Jadi, CPU itu menentukan seberapa cepat komputer bekerja. Semakin tinggi kecepatan prosesor, semakin efisien komputer dalam menjalankan berbagai tugas. Proses modern kini memiliki banyak inti atau core, sekaligus dapat memproses berbagai instruksi sekaligus. Kita lanjut ke komponen output.
Jadi, perangkat output ini menampilkan hasil dari proses komputer agar dapat dimengerti oleh pengguna. Jenis perangkat output itu antara lain ada monitor, untuk menampilkan tampilan visual seperti teks, gambar, dan video, lalu ada printer, untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk fisik di atas kertas, ada speaker untuk menampilkan hasil dalam bentuk suara, lalu ada proyektor untuk menampilkan gambar ke permukaan layar besar. Jadi perangkat output membuat pengguna dapat melihat atau mendengar hasil kerja komputer. Kualitas output yang baik sangat penting, terutama dalam pekerjaan desain multimedia atau presentasi. Kita lanjut ke komponen penyimpanan atau storage. Jadi, penyimpanan komputer berfungsi untuk menyimpan data, baik secara sementara maupun permanen. Jenis-jenis perangkat penyimpanan itu meliputi hard disk, penyimpanan besar dengan harga terjangkau, lalu ada solid state drive atau SSD, itu lebih cepat dan tahan lama dibanding hard disk. Lalu ada flash disk sebagai media penyimpanan portable. Yang terakhir, lalu ada optical disk, CD atau DVD, itu digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk cakram. Jadi, penyimpanan dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal storage ada di dalam komputer, sedangkan eksternal bersifat portable. Perkembangan teknologi membuat kapasitas penyimpanan kini semakin besar dan efisien. Kita lanjut ke jenis-jenis memori komputer. Jadi, memori komputer itu digunakan untuk menyimpan data sementara maupun tetap. Jenis-jenisnya itu ada cache memory, ada RAM atau random access memory, dan ada ROM atau read-only memory. RAM itu berfungsi untuk menyimpan data sementara saat komputer bekerja. ROM berisi instruksi dasar sistem seperti BIOS. Lalu yang terakhir adalah cache memory, itu untuk mempercepat pertukaran data antara CPU dan RAM. Jadi RAM ini bersifat volatil. Artinya, data itu akan hilang ketika komputer dimatikan. Sedangkan ROM bersifat permanen dan hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis ulang. Sementara cache memory itu membantu meningkatkan kecepatan pemrosesan, terutama pada komputer modern. Lanjut ke perbedaan memori utama dan sekunder. Jadi ada dua jenis. Yang pertama itu ada memori utama, dan yang kedua ada memori sekunder. Contoh memori utama itu ada RAM dan ROM, sedangkan untuk memori sekunder ada hard disk, SSD. Ada hard disk dan SSD. Jadi untuk sifat memori utama itu bersifat cepat tapi kapasitasnya kecil, sedangkan memori sekunder itu lebih lambat tapi kapasitasnya lebih besar. Untuk fungsi, memori utama digunakan saat proses berlangsung, sedangkan memori sekunder itu untuk penyimpanan jangka panjang. Jadi memori utama itu berperan langsung dalam proses kerja komputer, sementara memori sekunder berfungsi sebagai tempat penyimpanan jangka panjang. Keduanya itu saling melengkapi agar sistem komputer dapat bekerja secara efisien dan stabil. Yang terakhir itu kesimpulan. Jadi, komputer adalah sistem yang tersusun atas berbagai komponen yang saling terhubung. Setiap komponen, baik itu input, proses, output, maupun penyimpanan, memiliki peran penting dalam mendukung kinerja komputer. Memori komputer juga memiliki fungsi vital dalam menentukan kecepatan dan efisiensi sistem. Jadi kesimpulannya, pemahaman terhadap komponen komputer dan memori sangatlah penting bagi kita yang belajar di bidang teknologi. Dengan memahami struktur dasar ini, kita bisa lebih mudah dalam merawat, memperbaiki, dan bahkan merancang sistem komputer yang lebih baik di masa depan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Terima kasih.